Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rehana dengan NIM G00232111 dari kelompok SGDA 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum anatomi blok 1.2. Untuk bahasan topik yang akan saya bahas meliputi topik seperti ACL atau anterior cruciate ligament, plexus brachialis, dan regiodorsum ekstremitas superior. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai ACL itu merupakan anterior cruciate ligament injury, suatu jaringan yang menghubungkan tulang paha atau os femur dengan tulang kering atau os tibia. Letaknya terletak di lutut atau genu. Jadi, fungsinya dari ACL ini adalah untuk menyokong pergerakan pada bagian lutut. Lalu ACL injury sendiri itu merupakan cedera atau lesi yang terdapat pada bagian ACL yang berupa robekan dari ligamentum pada genu. Fenomena ini kerap terjadi di kalangan para atlet yang melakukan aktivitas olahraga tertentu seperti basket, sepak bola, ski, dan tenis. ACL injury ini dapat terjadi ketika bagian lutut terkena benturan secara keras atau secara tiba-tiba. Lalu untuk osanya yang menyusun dari ACL ini ada os femur dan os tibia. Lalu osa ini akan menyusun artikulasio genu yang terdiri dari os femur, os patella, dan os tibia. Selanjutnya ada ligamentum yang memperkuat artikulasio yang terdapat pada regio genu. Untuk ligamennya itu ada ACL atau tadi anterior crucial ligament pada sisi anterior, lalu di sisi posteriornya ada posterior crucial ligament, lalu ada ligamentum arcuatum, fungsinya itu untuk melindungi kapsula bagian posterolateral dari cedera akibat hiperekstensi dan gaya rotasi. Lalu ada ligamentum popliteum obliquum yang fungsinya yang merupakan struktur ligamen besar lutut posterior dan salah satu dari 5 komponen sudut posteromedial. Terutama fungsinya untuk mencegah hiperekstensi pada lutut. Ligamen ini mencegah rotasi eksternal yang berlebihan. Lalu selanjutnya ada pada gambar ini ada ilustrasi lebih jelasnya. Di sini ada arcuate ligamen, lalu ada anterior dan posterior. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai bagian tendon dan muskulus. Jadi, untuk tendon yang melekat sendiri itu ada musculus quadriceps femoris. Bisa dilihat di gambar pada bagian ini, lebih jelasnya. Di sini ada quadriceps femoris yang terdiri dari musculus rectus femoris, terus musculus vastus intermedius, musculus vastus medialis, lalu ada musculus vastus lateralis, dan di sini juga ada musculus sartorius yang merupakan otot terpanjang di tubuh manusia. Lalu musculus quadriceps femoris ini insersionya ada pada os patella. Lalu selanjutnya untuk tendon yang melekat itu ada adduktor magnus. Nah, adduktor magnus ini insersionya adalah epicondylus medialis. Lalu selanjutnya ada musculus gastrocnemius, lalu ada popliteus, musculus biceps femoris, lalu ada musculus semimembranosus. Nah, untuk fungsinya sendiri, tadi musculus quadriceps femoris itu mendukung ekstensi pada bagian lutut. Nah, terus untuk musculus yang berperan pada bagian tendon dan musculus ini, untuk musculus yang berperan pada untuk fleksi itu ada pada musculus gastrocnemius yang ada di regio cruris. Lalu ada juga
musculus hamstring. Musculus hamstring ini terdiri dari musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, dan musculus semimembranosus. Lalu untuk selanjutnya ada musculus popliteus yang fungsinya untuk membuka artikulasi uginu untuk rotasi lateral femur pada tibia, dan ada musculus adductor longus yang fungsinya itu adalah untuk eksorotasi. Ada musculus adductor longus, brevis, dan musculus adductor magnus. Selanjutnya, bursa. Bursa ini letaknya ada pada regio genu. Nah, bursa ini ada beberapa bagian penting. Nah, seperti terdiri dari bagian ada supralateral, carpus adiposum, lalu ada suprapatellaris bursa, lalu ada bursa subcutanea, prapatellaris, lalu ada bursa subcutanea infrapatellaris, bursa infrapatellaris profunda yang terletak pada regio genu. Di sini ada bursa suprapatellaris, lalu ada bursa subcutan yang terletak, selanjutnya ada bursa yang terletak pada selanjutnya ada bursa yang terletak pada regio genu. Di sini ada beberapa bagian seperti bursa suprapatellaris, bursa subcutan prapatellaris, lalu ada bursa subcutan infrapatellaris, dan bursa infrapatellaris profunda. Lalu ada juga bursa subtendinea musculis gastrocnemius lateralis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pada berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem arteri dan vena. Nah, yang di sebelah kiri ini yang berwarna merah menunjukkan sistem peredaran darah arteri. Jadi arteri itu dimulai dari arteri iliaca communis, yang kemudian akan bercabang menjadi arteri iliaca dextra et sinistra pada bagian sini. Lalu arteri iliaca externa akan berubah menjadi arteri femoralis. Arteri femoralis ini letaknya lebih posterior daripada os femur. Lalu, arteri femoralis akan mengalir melalui suatu percabangan, kemudian masuk melalui kanalis yang bernama kanalis adductorius, lalu namanya akan berubah menjadi arteri popliteal. Nah, arteri popliteal ini terletak pada regio genu. Sedangkan pada vena, pada bagian dorsal, akan menjadi 3 percabangan, yaitu ada vena savena magna, vena savena parva, dan ada vena anterior tibial. Nah, vena savena magna ini akan mengalir menuju femoralis. Sedangkan vena savena parva itu akan bertemu dengan vena anterior tibial di vena poplitea yang terletak pada regio poplitea. Lalu pada bagian plantar itu ada vena planar digiti, vena plantar metatarsal, yang kemudian dua-duanya itu akan naik ke arkus yang kemudian akan bertemu di vena posterior tibial. Kemudian akan bertemu lagi di vena popliteal. Jadi vena popliteal itu akan mempertemukan vena posterior tibia, vena anterior tibia, dan vena savena parva, yang kemudian akan naik lagi menjadi vena femoralis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai plexus brachialis. Jadi, plexus brachialis ini merupakan kumpulan atau anyaman saraf dari nervus cervicalis 5 hingga nervus thoracalis 1.
yang kemudian akan berakhir menjadi fasciculus lateral. Nah, fasciculus lateral, terus fasciculus medialis, dan fasciculus posterior. Yang kemudian setiap fasciculus ini akan menginervasi bagian ekstremitas superior. Nah, plexus brachialis ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian trunkus, lalu ada bagian divisi, bagian korda atau fasciculi, lalu ada bagian terminal nerves atau selubung terminal. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai plexus brachialis trunkus, radix. Jadi, pada bagian radix ini, nervus akan keluar dari medula spinalis. Nervus yang keluar dari C5 ini adalah nervus dorsalis scapula. Nih, nervus dorsalis scapula. Lalu C5 sampai C5, C6 dan C7 akan bertemu menjadi nervus thoracicis longus. Lalu berlanjut pada bagian trunkus. Pada bagian trunkus ini C5 dan C6 akan bertemu dan menjadi trunkus superior. Lalu C7 akan menjadi trunkus medius bagian sini dan C8 serta T1 akan menjadi trunkus inferior. Nah, lalu nervus C5 dan C6 ini akan bergabung menjadi suprascapular nervus atau nervus suprascapularis dari trunkus superior. Trunkus superior itu C5 dan C6. Ada juga nervus subclavius. Nervus subclavius. Lalu pada bagian divisi itu dibagi menjadi 3 cabang. Pada bagian divisi itu akan dibagi menjadi 3 cabang, yaitu ada 3 cabang anterior dan posterior. Jadi akan ada pertemuan menjadi 3 korda. Contohnya itu ketika bagian anterior dari trunkus superior, berarti bagian anterior dari trunkus superior ini bertemu dengan bagian anterior dari trunkus medius, maka dia akan menjadi fasciculus lateral. Jadi seperti ini. Jadi bagian anterior dari trunkus superior dengan trunkus inferior pada bagian ini pada bagian divisi ini akan dibagi menjadi 3 cabang, anterior dan posterior. Nah, pada bagian ini akan ada pertemuan 3 korda. Contohnya itu ketika bagian anterior dari trunkus superior pada bagian ini bertemu dengan anterior pada trunkus medialis pada bagian ini. Kemudian akan saling bertemu dan membentuk suatu korda yang bernama lateral korda atau fasciculus lateral. Nah, begitu juga dengan anterior dari trunkus medialis dengan trunkus inferior akan bersatu dan membentuk menjadi fascicula posterior. Fasciculus posterior. Nah, lanjut ke korda atau fasciculus. Jadi pada bagian korda atau fasciculus ini akan ada nervus pectoralis lateralis. Yang lalu dari fasciculus posterior ada nervus subscapularis yang asal mulanya itu dari C5 dan C6 sebelumnya. Lalu nervus thoracoldorsalis dari C6, C7 dan C8. Lalu ada nervus subscapularis inferior dari C5 dan C6. Nah, lalu pada bagian fasciculus medial pada bagian sini itu ada nervus pectoralis, ada nervus pectoralis medialis yang terdiri dari C8 dan T1 atau kranial 8 dan thoracic 1. Lalu ada nervus cutaneus antebrachium medialis yang terbentuk dari thoracic 1. Lalu ada nervus cutaneus antebrachium yang terletak pada medialis C8, kranial 8 dengan thoracic 1.
Lalu selanjutnya akan ada bagian terminal nerves, itu adalah percabangan dari fasciculus lateral. Pada bagian ini akan ada percabangan, yaitu ada nervus muscula, ada nervus musculocutaneus, yang percabangan satunya akan bertemu dengan fasciculus medial. Ini pada bagian ini fasciculus medial yang akan menjadi nervus medianus. Nervus medianus lanjut ke bawah dan mempersyarafi digiti nomor 1, 2, dan 3 dan sebagian digiti nomor 4. Lalu untuk fasciculus posterior itu ada dua jenis, ada akan menjadi nervus axillaris dan nervus radialis. Lalu kemudian fasciculus medial ini akan menginervasi ke bagian nervus radialis dan ulnaris. Jadi nervus ulnaris ini tugasnya untuk mempersyarafi bagian digiti 4 dan 5 pada bagian palmar. Lalu untuk perjalanan nervus, itu fasciculus lateralis saraf, terminalnya adalah nervus musculocutaneus yang akan mempersyarafi musculus biceps brachii, musculus brachialis, dan musculus coracobrachialis. Fasciculus posterior akan bercabang menjadi nervus axillaris dan radialis yang memiliki fungsi yang penting bagi tubuh manusia. Axillaris ini mempersyarafi musculus deltoideus dan musculus teres minor. Lalu juga ada radialis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai musculus regiodorsum pada ekstremitas superior. Jadi, di bagian ini tuh ada beberapa musculus yang menunjang bagian dari ekstremitas superior. Yang pertama itu ada musculus levator scapula. Musculus levator scapula ini origonya ada pada processus transversus VC1 sampai 4. Lalu di insersionya ada pada bagian atas pinna scapula dan diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Lalu selanjutnya itu ada rhomboids minor. Musculus rhomboids minor ini origonya ada processus venosus VC7 sampai T1 dan ligamen nucae. Insersionya itu oleh margo medialis scapula dan diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Lalu ada rhomboids major. Musculus ini origonya itu pada processus venosus VTH 2 hingga 5 dan diinsersio oleh margo medialis scapula. Inervasinya oleh nervus dorsalis scapula. Selanjutnya itu pada bagian musculus latissimus dorsi. Musculus latissimus dorsi ini origonya ada pada processus venosus VT7 sampai VL5, crista iliaca, dan E costa terakhir. Insersionya itu pada sulcus intertubercularis humeri dan diinervasi oleh nervus thoraco-dorsalis. Lalu selanjutnya adalah musculus trapezois. Musculus trapezius. Origonya itu protuberansia occipitalis externa, linea nucae, processus spinosus VC7 dan VT12. Dan berikut ini adalah bagian profunda dari regiodorsum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klinis, yaitu wing scapula. Jadi wing scapula ini adalah kondisi klinis yang merupakan cedera atau lesi pada bagian nervus thoracalis longus yang membuat posisi scapula tertarik ke belakang dan memberikan bentuk menyerupai sayap pada tubuh penderitanya. Di sini wing scapula itu dibagi menjadi dua, yaitu ada medial winging dan lateral winging. Medial winging ini merupakan fenomena yang terjadi akibat disfungsi musculus serratus anterior yang mengakibatkan gerakan protraksinya lemah sehingga skapulanya itu tertarik ke arah medial tubuh. Seperti dilihat dari ilustrasi berikut ini, bagian skapulanya itu tertarik kepada mendekati sumbu tubuh atau medial, sehingga terjadi disfungsi dan skapulanya itu tertarik ke arah medial. Selanjutnya itu ada lateral winging. Lateral winging itu disfungsi musculus trapezius yang diinervasi oleh nervus cranialis 11 atau aksesoria, mengakibatkan penarikan skapula ke arah lateral. Jadi arahnya itu berlawanan dengan medial winging yang lateral winging ini menjauhi sumbu tubuh atau ke arah lateral akibat disfungsi musculus trapezius. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Daftar pustaka yang berisikan sumber yang saya gunakan untuk mengerjakan laporan praktikum ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan.
Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.